Sobat NTMC Channel, balik lagi di program Polistory. Kali ini sama saya, Bribto Ovelia, yang akan menemani kalian guna membahas berbagai hal yang berkaitan dengan institusi kepolisian, khususnya Korps Lalu Lintas Polri. Semuanya akan kita bahas di sini mulai dari program kerja, penegakan hukum, peraturan berlalu lintas, keselamatan berkendara, inovasi dan segala kebijakan yang berkaitan dengan Korlantas dan tentunya berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sobat Polistory, kalian yang punya kendaraan pasti udah tahu kan sama yang namanya TNKB atau istilah awamnya plat nomor. Selain menjadi acuan lokasi di mana kendaraan kalian diregistrasikan, ternyata tanda nomor kendaraan yang terpasang di mobil atau motor kalian memuat beberapa petunjuk lainnya loh. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Sobat Polistory, TNKB yang terpasang di setiap kendaraan ternyata menjadi salah satu bukti registrasi dan legitimasi kendaraan bermotor yang kalian operasikan di jalan. Karena sejatinya tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regiden ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. Kepolisian lalu lintas bisa mengetahui kendaraan yang kalian bawa diregistrasikan di wilayah mana hanya dengan melihat TNKB yang terpasang di kendaraan kalian. Selain itu, anggota Korlantas Polri juga bisa mengetahui masa berlaku dari TNKB yang ada, baik itu di mobil, motor, ataupun kendaraan lainnya. Sobat Polistory, harus kalian ketahui ya, urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, karena tanda nomor kendaraan merupakan bagian dari registrasi kendaraan bermotor, jadi setiap anggota Korlantas yang bertugas di lapangan dalam hal ini di jalan yang biasa dilalui kendaraan, Polantas harus sangat mengerti dan memahami kode-kode yang tertera di TNKB. Karena merupakan salah satu tugas pokok yang diamanatkan undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021, salah satu fungsi regiden ranmor dari instansi kepolisian adalah untuk memberikan legitimasi asal-usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun gak ada salahnya ya buat kalian yang mau tahu arti dan cara membaca kode-kode yang tertera di TNKB kalian maupun di setiap kendaraan lainnya. Dengan mengetahui kode-kode, baik itu huruf dan angka yang ada di plat nomor, kalian nanti bisa tahu di daerah mana kendaraan kalian diregistrasikan. Atau kalian bisa tahu nih, jika kalian sedang melakukan perjalanan jarak jauh lewat jalur darat, sudah sampai di daerah mana kalian berada. Hanya dengan melihat mayoritas kode wilayah di TNKB yang terpasang. Selain itu juga, kalian akan memahami kapan masa berlaku TNKB kalian berakhir. Jadi nantinya Sobat Polistory, kalian bisa deh ancang-ancang untuk menyiapkan waktu kapan mau melakukan perpanjangan tanda nomor kendaraan, yang mungkin masa berlakunya akan segera habis. Sobat Polistory, dewasa ini kendaraan seakan menjadi barang yang wajib dimiliki guna menunjang segala aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Dan kalian pasti sudah tahu kan, jika setiap kendaraan yang beroperasi wajib dipasangi TNKB sebagai bukti registrasi dan juga identifikasi kendaraan tersebut. Dan sebagai salah satu tanda registrasi maupun identifikasi kendaraan, bisa loh diketahui dari TNKB yang terpasang di kendaraan kalian. Oke,
Saya akan jelaskan satu-satu kode-kode yang tertera di TNKB, baik itu huruf maupun angka yang terpasang di tanda nomor kendaraan dan bagaimana cara mengartikannya. Tanda nomor kendaraan yang ada di setiap kendaraan harus memuat NRKB atau nomor registrasi kendaraan bermotor dan juga masa berlaku. Kalian bisa melihat di TNKB kalian ya, Sobat Polistory. Biasanya NRKB pada TNKB ada pada bagian atas dan masa berlaku TNKB ada di posisi bawah tanpa garis yang memisahkan keduanya. Terus, yang mana sih yang dimaksud NRKB pada tanda nomor kendaraan bermotor? Dan gimana sih cara membacanya? Pada dasarnya, NRKB pada TNKB harus memuat kode wilayah dan nomor urut registrasi kendaraan, seri huruf, serta masa berlaku. Sementara kode wilayah biasanya terdiri dari 1 atau 2 huruf yang ditempatkan pada bagian awal NRKB. Satu kode wilayah sendiri dapat diberlakukan pada 1 atau lebih wilayah Regi dan Ranmor yang berdasarkan daerah hukum Polri. Sobat Polistory, kini tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia rata-rata memiliki 1 atau 2 seri huruf di belakang nomor urut registrasi. Namun, di beberapa daerah seperti wilayah Polda Metro Jaya, khususnya Jakarta, Depok, dan Bekasi, ada yang berbeda loh. Karena di wilayah tersebut saat ini telah menggunakan 3 seri huruf. Misalnya, B2832PFJ. Lantas, apa sih arti kombinasi huruf dan angka yang ada di TNKB khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya tersebut? Jadi Sobat Polistory, jika kalian perhatikan TNKB yang ada di kendaraan kalian, kalian akan melihat huruf pertama atau yang berada di posisi paling kiri kode pertama yang biasanya ditandai dengan 1 atau 2 huruf tersebut menandakan kode wilayah atau tempat di mana kendaraan kalian diregistrasikan. Sebagai contoh misalnya nih, huruf pertama yang terletak di TNKB kalian adalah huruf B. Maka wilayah registrasi kendaraan kalian berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya juga termasuk lingkup wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kodia Tangerang, Kodia Tangerang Selatan, Kodia Bekasi, Kodia Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Kode wilayah sendiri diterbitkan berdasarkan wilayah registrasi kendaraan bermotor. Selanjutnya ada nomor urut registrasi yang berupa angka dan paling sedikit terdiri dari 1 angka dan paling banyak 4 angka yang ditentukan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Selain kode wilayah dan nomor urut registrasi pada TNKB yang terpasang di kendaraan, juga tertera seri huruf. Biasanya terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Namun, ada juga kendaraan yang tidak menggunakan seri huruf di TNKB yang digunakan. Penentuan dan atau penambahan seri huruf lebih dari 2 huruf dan wilayah penggunaannya ditetapkan dengan peraturan Kepala Kepolisian Daerah atas persetujuan Kakor Lantas Polri. Saya kasih bocoran sedikit nih Sobat Polistory. Nomor urut registrasi biasanya diklasifikasikan ke dalam 4 kategori sesuai dengan jenis kendaraannya. Secara umum, 1 sampai 1999 merupakan alokasi nomor urut registrasi untuk jenis mobil penumpang. Nomor urut registrasi 2000 hingga 6999 untuk sepeda motor. Kemudian 7.000 hingga 7.999 diperuntukkan bagi jenis mobil bus. Nah, nomor urut registrasi 8.000 hingga 8.999 digunakan untuk mobil barang dan kemudian nomor urut registrasi kendaraan dari 9.000 sampai 9.999 diperuntukkan untuk kendaraan khusus. Namun, khusus bagi wilayah hukum Polda Metro Jaya, nomor ada yang berbeda loh Sobat Polistory untuk nomor urut registrasi jenis kendaraannya.
Nomor urut registrasi 1 sampai dengan 2999 untuk jenis kendaraan mobil penumpang. Nomor urut registrasi dari 3.000 hingga 6.999 diperuntukkan bagi sepeda motor. 7.000 sampai 7.999 untuk mobil bis. 8.000 sampai 8.999 juga untuk mobil penumpang. Dan nomor urut registrasi dari 9.000 sampai dengan 9.999 diperuntukkan bagi mobil barang dan kendaraan khusus. Apabila nomor urut registrasi yang telah dialokasikan telah habis digunakan, maka nomor urut registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan, dengan menambahkan seri huruf yang menggunakan huruf A sampai dengan Z. Misalnya gini Sobat Polistory, jika nomor urut registrasi dengan seri huruf A untuk jenis sepeda motor sudah sampai pada nomor 6.999, maka untuk registrasi kendaraan berikutnya akan kembali menjadi 3.000. Namun ditambahkan seri huruf AA sebagai pembeda, letaknya di belakang seri huruf sebelumnya. Seperti misalnya B6999A untuk nomor urut registrasi berikutnya maka akan menjadi B3000AA dan seterusnya hingga B6999AA. Penambahan seri huruf tidak bisa sembarangan ya Sobat Polistory, karena penentuan dan atau penambahan seri huruf lebih dari 2 huruf dan wilayah penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah atas persetujuan Kakor Lantas Polri. Selanjutnya, seri huruf. Seri huruf bisa juga menjadi penanda subwilayah yang mewakili di mana kendaraan kalian diregistrasikan. Letaknya ada setelah nomor urut registrasi. Misalnya kita ambil contoh gini nih, di wilayah residen Provinsi DKI Jakarta, setelah nomor urut registrasi tertera huruf S, maka kendaraan tersebut terdaftar di Jakarta Selatan. Sedangkan Jakarta Utara diwakili dengan huruf U dan Pusat diwakili dengan huruf P. Dan pembagian alokasi seri huruf tersebut diatur oleh Polda masing-masing. Selain nomor urut registrasi, di TNKB kalian tertera masa berlaku TNKB yang letaknya ada di bawah nomor registrasi kendaraan. Biasanya tertulis petunjuk bulan dan tahun untuk masa berlaku. Seperti misalnya 09.25, maka plat nomor atau TNKB kalian berlaku hingga bulan September tahun 2025. Jadi sebelum waktu berlakunya berakhir, kalian harus segera memperpanjang masa berlakunya ya. Untuk pembayaran pajak kendaraan dilakukan setahun sekali, sesuai bulan yang tertera. Dan untuk pergantian TNKB dilakukan setiap 5 tahun sekali, bersamaan dengan masa berlaku STNK atau surat tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi Sobat Polistory, contohnya begini. Misalnya di TNKB atau plat nomor kalian tertera kombinasi kode B1989SA, maksudnya adalah B menandakan bahwa kendaraan kalian memiliki kode wilayah yang masuk kawasan Jabodetabek dengan nomor urut registrasi 1989 yang berarti kendaraan kalian merupakan mobil penumpang. Huruf S artinya kendaraan kalian terdapat di subwilayah Jakarta Selatan. Nah, sekarang udah paham kan Sobat Polistory bagaimana cara membaca dan mengartikan kode-kode yang tertera di TNKB kalian? Jadi nggak usah bingung lagi deh sekarang, kalian bisa membaca kode TNKB kendaraan yang ada di jalan. Namun kalian harus tetap menjaga konsentrasi ya jika sedang membawa kendaraan. Saya harap semoga informasi tadi bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like dan juga subscribe NTMC Channel, biar kalian gak ketinggalan segala informasi terkait Korlantas Polri. Serta share video ini ke semua sosial media kalian agar lebih banyak orang yang mengerti. Saya Bribtu Ofelia, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Sampai jumpa.